Halo semuanya, kembali lagi di perkuliahan kita untuk materi yang baru, materi berikutnya, yaitu materi yang ke-6. Kita akan membahas mengenai biaya modal atau bahasa kerennya cost of capital. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, biaya modal itu apa sih? Singkat kata, biaya modal itu biaya yang timbul akibat kamu memperoleh dana dari suatu tempat, baik itu dari utang. Jadi kalau di sisi pasif kan ada dua komponen, liabilitas sama ekuitas. Nah, biaya modal ini yang berasal dari kedua item itu. Apakah kamu menerima uang atau menghimpun dana yang bersumber dari utang, berarti muncul sebuah biaya. Biaya apa? Jadi kayak kita balas orang ini kasih kita utang, kita balasnya apa? Yaitu kita bayarnya berupa bunga pinjaman. Nah, itulah cost of capital, biaya modal. Atau kalau dari sisi saham, kita terbitin saham, kita harus sebagai gantinya apa nih? Orang beli saham kita gantinya apa? Yaitu gantinya kita memberikan yang namanya dividen. Nah, itu juga dinamakan biaya modal. Jadi cost of capital, cost yang timbul akibat kita mengumpulkan dana dari sebuah tindakan tertentu, baik itu dari utang, terbitin obligasi contohnya, ataupun dari sisi equity, ekuitas yaitu menerbitkan saham, bisa saham biasa ataupun saham preferred. Oke, saya bacakan yang di screen. Biaya modal adalah biaya real, biaya nyata, biaya asli yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari utang jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena jangka pendek biasanya tidak ada bunga, tidak ada biaya apapun. Kalau jangka panjang, seperti utang bank misalnya, itu ada bunga. Ataupun ya, seperti obligasi. Jadi di sini kita berdiri di sisi perusahaan ya, bukan investor. Kalau yang sebelumnya kita berdiri di sisi investor. Oh, obligasinya gini, untung nggak? Oh, kalau sahamnya kayak gini, harganya begini, dapat dividen begini, keuntungannya berapa? Kayak gitu. Itu kita berdiri di sisi investor. Kalau di bab ini, di materi ini, kita berdiri di sisi perusahaan. Oke, jadi menghimpun dana baik itu dari utang jangka panjang seperti obligasi misalnya utang bank atau menerbitkan saham preferred dan juga ataupun terbitkan saham biasa ini kita tradingkan sehari-hari di bursa saham dan laba ditahan. Laba ditahan berarti kita pakai dana yang ada di perusahaan, laba yang perusahaan berhasil kumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mendanai suatu proyek atau investasi atau kegiatan operasi perusahaan. Intinya kita mau melakukan sesuatu yang besar. Kita butuh dana yang besar juga. Jadi kita harus kumpulkan dananya dari mana nih? Lebih baik dari hutang kah atau dari saham kah? Seperti itu. Oke. Konsep cost of capital dimasukkan untuk menghitung besarnya biaya yang timbul dan harus dibayarkan akibat menggunakan dana dari alternatif sumber yang ada. Kenapa? Karena jangan sampai kita kita mendanai sebuah proyek yang sumber dananya kita ambil dari berhutang. Ya. Kamu hitung-hitungan misalnya, oh kamu ada cuan tipis deh, ada untung tipis. Tapi kamu lupa menghitung biaya bunga pinjamannya. Ujung-ujung karena kamu kelupaan, ya laba yang dihasilkan bisa habis untuk bayar bunga atau malahan minus. Karena kita lupa masukin komponen biaya bunga pinjaman, kayak gitu. Oke, saya kasih satu ilustrasi di sini, takutnya masih ada yang kurang paham. Jadi kita berdiri, misalnya ini kita perusahaan nih, yang tengah nih. Oke, kita mendanai sebuah proyek atau investasi. Kalau proyek sih mungkin contohnya kayak proyek jalan ya. Jadi kalau di konstruksi, di kontraktor, kalau yang biasa ada yang pernah kerja di perusahaan konstruksi lah, yang mengambil proyek pemerintah. Misalnya kayak tender proyek jalan. Nah, proyek-proyek seperti itu dibayarnya bukan di muka. Jadi adalah beberapa tahap, misalnya di awal dibayarkan uang mukanya sekian. Nah, kamu kerjain, kamu kan butuh modal, kamu butuh alat, butuh tenaga kerja segala macam, itu kamu tanggung dulu. Jadi kamu keluarin uangnya. Jadi kamu berhasil mencapai progres berapa, baru uangnya dicairkan. Berhasil progres berapa, uangnya dicairkan. Jadi uangnya itu dicairkan di akhir setelah kamu mengerjakan. Jadi karena uangnya cair setelah kamu mengerjakan, berarti kan di awalnya kamu butuh modal sendiri nih untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu alat beratnya, baik itu dump trucknya, baik itu tenaga kerjanya, rombongannya,
dan lain-lainnya. Sehingga kamu yang butuh dana ini harus kamu pikirkan. Mau ambil dari mana? Apakah kita berhutang sama bank, atau kita terbitin saham, atau bagaimana? Seperti itu. Oke, jadi ini perusahaan kita mendanai sebuah proyek investasi. Sumber dananya dari mana? Oke, di sini ada 2 ikon, itu sumbernya. Sini gambar bank, satu lagi gambar stock exchange. Nah, bisa aja kita mendapat dana dari utang ataupun kita menerbitkan saham. Kayak gitu. Nah, timbal baliknya apa? Kita kalau terbitin bunga harus bayar, kita menerima utang, kita harus bayar bunga pinjamannya. Kalau kita terbitin saham, kita harus membagikan dividennya. Ada kewajiban seperti itu. Ya, jadi nggak yang gratis, kamu dapat dana, ya udah kita terima dana, nanti balikinnya, misalnya terima 100 juta, balikin 100 juta. Tidak ada yang seperti itu, ya. Tidak ada makan siang yang gratis, walaupun ya awalnya dibilang gratis. Ya, itulah dunia usaha. Tidak ada yang seindah itu. Oke, jadi di sini ada sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk menghimpun dana, untuk membiayai investasi jangka panjang kita. Kenapa dikatakan jangka panjang? Karena kalau jangka pendek, ya cenderung dananya tidak terlalu besar. Jadi kalau sesuatu proyek yang jangka panjang, pasti kan memakan dana yang sangat-sangat besar, kayak gitu. Bisa long term debt, utang jangka panjang, menerbitkan saham preference, saham biasa, atau pakai uang kita, laba ditahan. Oke, bagi praktisi keuangan berarti orang-orang yang bekerja di bidang keuangan, baik itu pekerja kantoran, orang-orang korporat, orang-orang researcher, yang biasa di bagian riset, ataupun yang bekerja di perusahaan, ya manajemen keuangan, tukang analisa, kayak gitu-gitulah. Pokoknya orang-orang yang praktisi di bidang keuangan. Nah, istilah cost of capital biasa digunakan sebagai pertama discount rate untuk membawa cash flow pada suatu proyek di masa mendatang. Jadi sebuah proyek kan pasti nantinya menghasilkan nih di periode-periode yang akan datang. Nah, istilah cost of capital biasanya dipakai menjadi discount rate. Kenapa? Karena paling minimal untuk sebuah proyek tidak rugi, dia harus bisa mengcover cost of capitalnya. Simpelnya seperti itu. Lanjut, tarif minimum yang diinginkan untuk menerima proyek baru. Konsepnya sama. Kamu punya biaya bunga 100 juta, ya berarti dalam proyek ini kamu harus bisa menghasilkan 100 juta. Paling minimal untuk bayar bunganya. Kalau kamu udah nggak bisa hasilkan 100 juta untuk bayar bunga, ya mau kayak gimana? Kamu punya kerjaan baru, punya investasi besar, tapi ujung-ujung kamu malah merugi. Kerja bakti namanya. Oke, yang ketiga, biaya modal dalam perhitungan economic value added. Ini nanti bisa kamu cari sendiri, economic value added. Simpelnya gini, nilai tambah ekonomis itu bisa dihasilkan jika laba yang kita hasilkan lebih besar daripada biaya bunganya. Jadi intinya gini, kamu punya sesuatu project, pokoknya kalau dia laba, nah itu berarti kita sudah economic value added. Ada nilai tambah ekonomisnya untuk sisi perusahaan. Ya, jadi labanya lebih gede daripada biayanya. Berarti ada economic value added, kayak gitu. Ya kalau kamu labanya lebih rendah daripada biaya, ujung-ujung kamu rugi dong. Berarti tidak ada economic value added, tidak ada yang diedit, tidak ada yang ditambahkan. Malah berkurang laba kamu, modal kamu. Oke, berikutnya benchmark untuk menaksir tarif biaya pada modal yang digunakan. Saya lanjut. Jadi tujuan untuk mengetahui cost of capital sebagai cut-off rate. Jadi kamu pokoknya gini, biayanya kayak tadi saya bilang biaya 100 juta. Berarti minimal proyek ini harus menghasilkan 100 juta. Baru boleh kamu terima, itu paling minimal ya. Kita juga nggak mau BEP. Masa kamu kerja nggak ada hasil, 0 BEP gitu. Ya kita nggak mau, tapi paling minimal kamu harus bisa mengcover si cost of capitalnya. Ya, cut-off rate, titik apa ya? Kayak titik penentuan gitulah. Kalau di bawah itu kita nggak ambil, kalau di atas itu boleh kita pertimbangkan untuk si tawaran investasi tersebut. Oke, ini juga kurang lebih sama konsepnya. Yang kedua, ini juga kurang lebih sama. Oke, saya lanjut. Oke, komponen cost of capital. Jadi biaya yang timbul nggak selalu bunga ataupun dividen. Ada biaya-biaya lainnya.
Contoh, kita untuk menerbitkan sebuah saham, ada biaya penerbitan, nah itu juga masuk. Ini ada dua contoh biayanya. Jadi intinya gini, cost of capital adalah biaya bunga plus biaya-biaya lainnya. Jadi misalnya ada biaya administrasi, biaya apa ya? Biaya untuk si broker. Nah, pokoknya itu semua biayanya kita masuk ke cost of capital. Intinya dalam kegiatan menghimpun dana ini kita menimbulkan biaya apa aja selain biaya pokoknya, yaitu biaya bunga. Kayak gitu. Di sini ada satu contoh, misalnya Tuan A pinjam uang 1 juta. Bunganya 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Administrasi dan biaya lainnya 50.000. Maka cost of capital-nya pertama bunga, yaitu 2% dikalikan 6 bulan, karena ini 2% itu bunga per bulan. Jadi kali 6 bulan kalikan 1 juta. Tambah biaya admin lainnya 50.000. Berarti 170.000. Nah, kalau kita sebulankan, berarti sebulan biaya modalnya adalah 2,83%. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, perhitungan cost of capital, jadi ada beberapa cara, ada 5. Nanti akan ada 5 rumus yang akan kita bahas. Pertama, biaya atas utang atau cost of debt. Biasa orang sebutnya biaya utang. Oke, lanjut cost of preferred stock yang tadi pertama, cost of preferred stock atau biaya atas saham preferred. Ketiga, biaya atas saham biasa atau cost of common stock. Keempat, cost of retained earning atau biaya atas laba ditahan. Jadi ini ada 4 item, bedanya yang satu sumber dari utang, ini sumbernya dari saham preferred, satunya dari saham biasa, satunya dari retained earning. Terakhir, itu gabungan. Jadi misalnya ada yang pakai sumber dananya dari utang, kemudian plus dari saham biasa, ya udah berarti pakai WACC atau weighted average cost of capital yang kelima ini. Oke, kita bahas satu persatu dari cost of debt. Utang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan. Terserahlah, mau bank, mau pihak ketiga, atau dengan menerbitkan obligasi. Nah, biaya atas utang yang berasal dari pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar. Jadi kalau cost of debt, ya menghasilkan cost of capital apa? Yaitu bunga. Ya, cost of capitalnya salah satunya yang paling besar adalah bunga. Karena pinjaman ya, kamu harus bayar bunga. Oke, kemudian sedangkan biaya atas utang dan dengan menerbitkan obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan, required rate of return, yang diharapkan oleh investor, yang digunakan sebagai tingkat diskonto dalam mencari nilai obligasi. Jadi ini kurang lebih, kalau yang pinjaman biasa pakai bunga, kalau yang obligasi kita pakai required rate of return. Tapi konsepnya sama sih, intinya return hasilnya berapa sih, kayak gitu. Kalau bunga kan menjadi biaya di kita, menjadi return bagi si yang memberikan dana. Obligasi juga sifatnya sama, kayak gitu. Oke, perhitungan biaya modal atau cost of capital didasarkan pada 2 basis. Ada before tax basis, berarti data yang dipakai itu yang sebelum dikenakan pajak, sama yang after tax basis. Oke, dengan asumsi, bila rate of return dihitung berdasarkan after tax basis, maka cost of capital sebagai alat pembanding juga harus dihitung atas dasar yang sama. Jadi kalau ini after tax basis, berarti cost of capitalnya juga after tax basis. Oke. Besarnya, ini poin kedua, besarnya pajak mempengaruhi perhitungan cost of capital, terutama untuk cost of debt, karena bunga dibayar atas dasar sebelum pajak, sehingga perlu menggunakan tax adjustment. Ya, jadi kalau bunga itu dibayar atas dasar sebelum pajak. Lanjut, untuk cost of preferred stock dan cost of common stock tidak perlu dihitung lagi, karena dividen diambil berdasarkan laba setelah dipotong pajak. Jadi kondisinya gini, kalau untuk bunga, biaya bunga di perusahaan, kan kalau kita lihat di laba rugi nih, dia terletak di mana biaya bunga? Jadi ada sales atau revenue, ada expense, kemudian menghasilkan earning before interest and tax, EBIT. Nah, setelah EBIT baru muncul yang namanya interest, beban bunga. Berarti beban bunga ini kan masuk dalam perhitungan laba rugi. Oke, setelah kamu EBIT, kamu kurangi interest, kamu dapat earning before tax. Oke, berarti earning before tax rate-nya berapa? Misalnya 25%. Berarti 25% dikalikan dengan EBT-nya, earning before tax. Nah, inilah dikatakan kenapa bunga itu atas dasar sebelum pajak. Karena bunga merupakan komponen di bawah EBIT
yang nantinya menjadi hasilnya kan EBT. EBT ini menjadi tolak ukur atau menjadi acuan untuk mengalihkan si tax rate untuk menghasilkan earning after tax. Seperti itu. Sedangkan kalau di saham, dividen itu masuk kemana? Apakah laba rugi? Bukan kan? Jadi di laba rugi itu menghasilkan laba. Nah, laba inilah kita harusnya kalian sudah paham ya. Ini siklus akuntansi. Setelah laba rugi selesai, lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Ada modal awal, kemudian ditambahkan laba dan dikurangi dengan dividen. Nah, dividen di sinilah muncul di bagian perubahan modal. Jadi, angka dividen itu diambil dari mana acuannya? Yaitu dari earning after tax. Maka dikatakan di sini, untuk cost of preferred stock dan cost of common stock tidak perlu dihitung lagi, karena dividen diambil berdasarkan laba setelah dipotong pajak. Kayak gitu. Oke, ini ada rumusnya untuk cost of debt yang before tax. Ini before tax ya. Oke, KD berarti cost of debt, K-nya cost of debt sama dengan C itu bunga. Rumusnya sama kayak yang kemarin. Pak, misalnya ada yang nanya, Pak, rumusnya kok sama kayak yang kemarin ya? Iya. Kenapa? Karena kalau yang kemarin itu di sisi si investor. Jadi namanya di sini adalah rate of return. Kalau di sini kita berdiri di posisi perusahaan. Jadi posisi perusahaan menganggapnya ini sebagai cost. Oke. C itu masih bunga per tahun. Ditambahkan F itu nilai nominalnya, face value-nya, P-nya price, market price. Dibagi N ini umur obligasi, dibagi F tambah P dibagi 2. Oke, ini adalah rumusnya. Kemudian, kita itu tadi kan yang before tax. Ya, before tax. Nah, yang kita pakai itu yang after tax. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita pakai yang after tax. Untuk mencari after tax, kita butuh yang before tax juga. Jadi mau nggak mau kita hitung yang before tax, baru masukin ke rumus ini. Oke? Jadi kalau yang before tax, ini harusnya subscript ini kecil, harusnya D-nya. Oke? Cost of debt yang sebelum tax dikalikan dalam kurung 1 dikurangi tax rate-nya. Oke. Itu nanti kita masuk ke latihan soal, contoh soal aja. Lanjut, cost of preferred stock, biaya atas saham preferred. Jadi kalau biaya atas saham preferred, biayanya apa sih? Yaitu salah satunya adalah dividen. Maka cost of preferred stock sama dengan dividen saham preferred dibagi dengan harga saham preferred dikurangi dengan flotation cost. Atau bisa dibilang biaya penerbitan, biaya emisi, biaya adminnya, intinya semua biaya yang muncul dalam menghimpun si saham preferred ini. Apakah itu fee brokernya atau apa, semuanya masukin aja. Jadi, dividen dibagikan dengan price dikurangi flotation cost. Atau bisa dibilang ini adalah penjualan bersihnya. Jadi, price net price-nya lah, harga jual bersihnya. Kayak gitu. Nah, lanjut untuk yang saham biasa, kurang lebih sama. Jadi, cost of common stock sama dengan dividen dibagikan dengan price, market price-nya dikurangi dengan flotation cost juga, ditambahkan dengan growth. Growth si siapa? Growth si dividen. Kayak gitu. Oke. Yang berikutnya biaya atas laba ditahan, ini juga kurang lebih sama. Jadi di sini dikatakan besarnya biaya laba ditahan adalah sebesar tingkat pendapatan investasi atau rate of return dalam saham yang akan diterima investor. Dengan kata lain, cost of retained earning adalah sebesar cost of common stock. Oke. Bedanya hanya saja di cost of retained earning tidak mengandung flotation cost. Ya, flotation-nya ini salah tulis. Tulisannya benar seperti ini. Nanti dikoreksi aja. Oke, ini agak keliru dikit. Flotation cost, A-nya nggak ada. Oke, rumusnya sama juga. Dividen dibagikan dengan market price ditambah dengan growth. Flotation cost-nya nggak ada. FC-nya di sini hilang. Jadi ya kurang lebih seperti itu rumusnya. Nah, kalau tadi kan ada 4 sumber. Utang, saham preferred, saham biasa, dengan retained earning. Kalau di sini, gimana kalau misalnya sumber dananya bukan hanya dari satu? Misalnya dari obligasi 50%, kemudian 50% lagi dari saham biasa. Nah, itu cara hitungnya gimana? Kan ada 2 tuh Pak sumbernya. Kita pakai WACC atau Weighted Average Cost of Capital atau cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Oke.
Jadi di sini dikatakan kalau membiayai proyeknya dengan sumber dana lebih dari satu, kita pakainya WACC. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjut. Jadi ini juga mengulang yang tadi, sumbernya ada 4. Oke, kemudian basis perhitungan biaya modal adalah basis setelah pajak, after tax basis. Perlu diingat, tadi kalau yang saham ini sudah after tax. Nah, untuk yang cost of debt, perlu dihitung lagi. Jadi kan kalau kita tadi pakai rumus yang KD, itu cost of debt yang before tax. Kita harus pakai rumus yang KB. KB tadi kan cost of debt yang after tax basis. Kayak gitu. Intinya yang pakai after tax lah. Ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi kalau dilihat mungkin ribet. Jadi intinya kita menjumlahkan keseluruhan sumber dana tersebut dengan cara diproporsionalkan. Jadi di sini ada yang cost of debt, ada yang preference, ada yang saham. Jadi ini sebenarnya ada 3 bagian. Nah, ini bisa kalian baca sendiri keterangan di rumusnya. Praktek perhitungannya kita langsung bahas aja di sini. Oke, ada satu contoh soal. Baik, sudah siap. Nah, di contoh soal ini ada satu perusahaan, dia rencananya mau ada satu proyek investasi dengan kebutuhan dana 210 miliar rupiah. Kebutuhan dana tersebut rencananya dipenuhi dengan beberapa cara. Yang A, 30% dipenuhi dengan obligasi, yang B dengan saham preferen 20%, yang C sisanya adalah 50% dengan saham biasa. Nah, kita diminta hitung biaya modal individual. Individual berarti untuk masing-masing komponen. Sini ada 3, berarti ada 3 perhitungan. Yang kedua adalah secara keseluruhannya atau dengan WACC. Oke, kita langsung hitung aja. Baik, saya selalu mulai dari bagian diketahui. Memang agak panjang, tapi yang penting nanti jelas pada saat kita menghitungnya. Baik, jadi dari kebutuhan dana kita butuh 210 miliar rupiah. Oke, kita masuk yang A, 30% dipenuhi dengan obligasi. Berarti 30%, berarti total yang dipenuhi dengan obligasi adalah 63 miliar. Oke, umur obligasi 5 tahun, nilai nominalnya itu 250.000 per lembar obligasi. Kita masukin, kuponnya 16% per tahun, berarti di sini 16%. Kemudian kita kalikan 16% dengan nilai nominal kita. Berarti 1 tahun untuk per lembar obligasinya dikenakan atau ada bunga sebesar 40.000. Kemudian ada tax rate-nya 30%. Nah, obligasinya dijual at discount sebesar 6%. Berarti dijual at discount 6%, berarti harga jualnya berapa? Yaitu 250.000 kamu kalikan dengan, ini kan 6%. Berarti at discount 6%, berarti 100% kamu kurangi dengan 6. Kan di diskon 6. Berarti sisa 94%. Dapatlah 235.000. Oke, saya pakai rumusnya seperti ini. Lanjut, untuk yang A berarti selesai, yang B 20% dipenuhi dengan saham preferen, dijual dengan harga 50.000. Berarti market price-nya itu, oh ya, sorry. Ini persennya belum, ini 20%. Jumlah dananya berarti 20% dikalikan 210 miliar. Market price-nya tadi 50.000. Dividen preferennya itu dividen total dibayarkan Rp4.000 per lembar. 4.000. Flotation cost-nya Rp250. Oke, lanjut. Berarti sudah tidak ada lagi. Yang C, sisanya berarti 50% dipenuhi dengan saham biasa, yaitu sejumlah Rp105 miliar. Market price-nya itu Rp600. Dividennya 54,5. 654,5. Dividen growth-nya 6,5%. Oke, kita hitung untuk masing-masing biaya modal individu dulu. Jadi biaya modal individual
Nah, dari yang paling pertama yaitu cost of debt. Jadi, poin yang A ini kan dari obligasi, yaitu dari utang. Berarti cost of debt. Kita pakai rumus sesuai di modul, di PowerPoint kita. Oke, C tambah F kurangi P bagi N, dibagi F tambah P dibagi 2. Berarti C-nya berapa? Di sini sudah saya kasih simbol tepinya. C-nya berarti 40.000, kita masukin. Ditambahkan dengan F-nya adalah 250.000, harga jualnya 235. Oke. N-nya itu 5 tahun. Nanti di sini F tambah P dibagi 2. Nah, kita hitung menghasilkan hasil akhirnya 17,73%. Oke, ini cost of debt before tax. Kita hitung yang after tax. After tax rumusnya cost of debt yang before tax dikalikan 1 kurangi T. Berarti KD-nya adalah 17,73%, dikalikan dengan 1 kurangi tax-nya 30%. Oke, berarti hasilnya ini dikalikan 70%, sama dengan 12,41%. Berarti ini cost of debt after tax-nya 12,41%. Kita lanjut untuk cost of preferred stock. Oke, kita pakai rumus ini, dividen preferred dibagikan dengan price dikurangi flotation cost. Dividen preferred-nya itu 4.000, price-nya 50.000, flotation cost-nya 250. Oke, jadi di sini dividennya 4.000, price-nya 50.000 dikurangi flotation cost 250 rupiah per lembarnya. Berarti cost of preferred stock-nya berapa? 8,04%. Oke, lanjut cost of common stock. Market price-nya 600, dividennya 54,5, growth-nya 6,5%. Oke, berarti dividennya 55, tersembunyi desimalnya 54,5, market price-nya ini 600, dikurangi dengan flotation cost-nya tidak ada, berarti 0, tambahkan growth-nya 6,5%. Oke, kita kalkulasikan, dapatlah 15,58%. Baik, nah setelah semua perhitungan biaya modal individual ini kita dapatkan, berarti selesai untuk yang poin 1. Kita hitung untuk yang poin kedua, yaitu dengan yang WACC. Baik, secara rumus kelihatannya panjang sih kalau secara rumus. Nah, tapi intinya gini, rumus itu ingin kita untuk memproporsionalkan masing-masing komponen biaya modalnya. Dari yang cost of debt, cost of preferred stock, cost of common stock, dia mau kita proporsionalkan semuanya dan dijumlahkan. Nah, daripada saya pakai rumus, saya mending hitungnya langsung pakai tabelnya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kamu mau hitung pakai rumus juga boleh, terserah. Tapi saya rasa lebih gampang untuk pakai tabelnya. Tapi perhitungannya sama kok. Jadi pertama kita tahu dulu komposisinya. Obligasi 30%, preferred 20%, saham biasa 50%. Ini, presentasi ini. Jadi udah dapat presentasenya, kemudian kita hitung jumlah dananya. Oke. Berarti 63, 42 sama 105 miliar. Dapat dari mana? Ini sudah saya hitung di awal. Jadi inilah komposisi dananya. Kita coba lihat rumusnya, WACC. Oke. Jadi W itu kan proporsi utang dalam struktur modal. Nah, proporsinya kita udah dapat. Ini juga udah dapat proporsinya. Semua kita udah dapat. Kemudian kita kalikan dengan masing-masing cost of debt, cost of preferred stock, cost of common stock. Berarti biaya individualnya untuk si obligasi atau cost of debt 12,41%. Preferred stock 8,04%. Cost of common stock 15,58%. Oke, kita kalikan masing-masing. Kita kalikan, kita jumlahkan. Berarti kita mendapat total biaya modal rata-rata tertimbangnya 13,12%. Seperti itu. Ya, jadi sama sih sama perhitungan ini sebenarnya. Pak, ini ada 1 minus T. Ya, ini kan KD. KD kan berarti yang cost of debt before tax. Kamu kalikan dengan 1 dikurangi T. Tadi kita sudah hitung. Jadi ini kalau bisa dibilang adalah KB-nya. Ya, KB itu yang ini sudah kita hitung.
yang after tax ya, 12,41%. Jadi ini sudah kita hitung juga, cost of preferred stock-nya sudah kita hitung, cost of common stock-nya sudah kita hitung. Tinggal kita kalikan aja seperti ini. Oke, dapatlah total biaya modal rata-rata tertimbangnya 13,12%. Nah, berarti kesimpulannya apa? Untuk investasi ini, ya untuk proyek investasi ini, minimal bisa menghasilkan 13,12% untuk menutup biaya modalnya dulu. Karena kalau bisa menutup biaya modal ya berarti setelah itu dia bisa udah bisa dibilang laba lah kayak gitu. Ya. Jadi laba bersihnya, laba operasionalnya itu bisa mengcover si cost of capitalnya. Cost of capital minimal itu 13,12%. Kalau dia bisa untung di atas 13,12%, berarti investasi tersebut boleh kita pertimbangkan. Kalau misalnya di bawah 13,12%, udah tutup mata, kita tolak. Kita close, jangan dipikirkan lagi. Berarti investasinya tidak akan menghasilkan. Pak, padahal dia labanya 10% loh. Iya, labanya 10%. Tapi cost of capital kamu 13%-an. Ujung-ujung kamu yang rugi kurang lebih 3%. Ya ngapain kita ambil proyek seperti itu? Oke, kasarnya seperti itu. Baik, jadi sudah kita hitung. Ya, perhitungannya cukup simpel sih. Nah, di materi ini kita ada satu latihan soal. Jadi masuk ke exercise 6. Nah, saya tidak minta kalian langsung mengerjakan di pertemuan ini. Jadi pertemuan berikutnya akan saya kasih waktu kalian mengerjakan dan dikumpul pertemuan berikutnya lagi. Oke, jadi kalian tenang aja. Saya sebisa mungkin kasih kalian waktu untuk mengerjakan. Karena saya juga paham kalian kuliah banyak yang mau dipelajari, banyak yang belum dosen-dosen lain kasih tugas juga. Ya, ada tugas terstruktur, ada latihan soal, ya pasti banyak. Jadi sebisa mungkin saya kasih latihan soal, kalau waktunya cukup ya. Saya kasih latihan soal dan saya berikan satu pertemuan free buat kalian mengerjakan. Seperti itu sih. Tapi harapan saya kalian benar-benar kerjain. Jadi belajar taat. Karena kuliah online memang agak susah, kita mulai misalnya jam 5 nih, kita mulai sampai 6.15 jadwal mata kuliah ini misalnya. Kebanyakan yang menurut saya dan yang saya tahu juga atas pengakuan beberapa mahasiswa. Jadi biasanya mereka kalau misalnya dikasih latihan soal kumpulnya ya entah pertemuan berikutnya atau minggu depannya. Nah di hari itu mereka udah anggapan wah hari ini free nih, nggak ada kegiatan, nggak ada kuliah, bukan nggak ada kuliah, tidak ada materi yang perlu dipelajari. Latihan soal bisa lah nanti weekend lah baru kerjain atau nanti lah. Nah, nanti inilah yang bikin kita susah. 6 mata kuliah kamu nantikan semua, ujung-ujung 6 mata kuliah punya 6 tugas, numpuk di hari Sabtu Minggu. Kamu yang kesulitan. Ya, kayak gitu. Jadi, pertemuan berikutnya saya berikan waktu free untuk mengerjakan, ya kerjakanlah. Biar kalian lebih ringan, udah saya ringankan, ya kalian gunakanlah kesempatan itu. Jangan sampai dikasihkan waktu mengerjakan, ujung-ujung malah dipakai buat pergi makan pula. Ya, ujung-ujungnya harusnya kalian bisa kerjakan dengan free, malahan jadi mepet, nggak sempet, ujung-ujungnya nyontek, ya kalian tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi begitu untuk video perkuliahan kali ini, semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan. Karena kalian kalau nggak tanya, saya nggak tahu kalian bingung atau enggak. Kayak gitu. Ya, misalnya ada apapun yang mau kalian sampaikan, ada ide apapun, silakan disampaikan, tidak masalah. Ya, sekali lagi semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri video ini, terima kasih.